politik di jelang pilkada 2024. Ini juga saya masih di puncak. Ya, jadi saya upayakan masuk karena jadwal kita, waktu kita udah semakin terbatas untuk kedengeran nggak suara saya? Gimana, Bro? Ya, semakin terbatas untuk pertemuan sehingga saya memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk kuliah kita sore hari ini. Teman-teman sekalian, eh, hari ini kita jadwalkan untuk presentasi, ya presentasi makalah yang sudah dibuat. Nanti kita eh, kritisi, kita kasih catatan-catatan, ya, di mana plusnya, di mana minusnya. Sekaligus nanti juga jadi bahan kita untuk penilaian ya di mata kuliah ini. Oke, supaya tidak berpanjang apa namanya prolog, saya akan persilahkan kelompok satu untuk presentasi sambil nanti kita telaah beberapa hal yang kemudian menarik untuk kita komentarin dari makalah kelompok satu. Nanti panelisnya kelompok dua ya. Panelisnya kelompok dua, jadi bersiap untuk jadi panelis. Nanti habis panelis bertanya atau memberi catatan, baru kita diskusi dengan partisipan umum lainnya. Demikian, sebagai pengantar saya persilahkan waktu untuk presentator mempresentasikan makalahnya itu maksimum 20 menit. Habis itu kemudian kita buka sesi dengan panelis. Bu Evri nggak lagi rapat kan? Halo, Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong bayi. Silakan kelompok satu untuk mulai presentasi. Nanti kita dengarkan ya, kita kritis, kita kasih catatan. Nanti dimulai dari panelis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat Prof. Gunggul dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok satu akan membahas mengenai hierarki pengaruh dalam kebijakan redaksi studi kasusnya di Metro TV dalam pemberitaan Pilpres 2024. Oke, next, maaf. Next, ya. Dan ini adalah kelompok kami dari ada Aida, dari ada Amal, ada Lia, ada Virus dan juga Pasha. Next, lanjut. Oke. Nah, sebagai pendahuluan di era perkembangan digital saat ini, perkembangan media dan teknologi saling berkaitan dan salah satunya adalah media Metro TV menjadi salah satu media berita pertama di Indonesia yang mengudara pada tahun 2000 lalu, ya, pada tahun 2000 lalu dan dan juga Metro TV memiliki peran besar dalam memberitakan media-media di Indonesia. Salah satunya adalah media mengenai kontestasi politik pada pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Dan untuk sebagai media massa untuk TVRI juga TVRI Metro TV memiliki apa ya memiliki memiliki beberapa channel-channel ya untuk meningkatkan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu media terkemuka di Indonesia, yaitu adanya dari berbagai macam platform yang ada seperti halnya website udah ada, YouTube, Instagram dan lain-lain gitu. Dan untuk pemberian berita, tim Metro TV memiliki beberapa tahapan dalam menentukan berita-berita mana saja yang dianggap penting dan layak dan juga memiliki nilai jual dan yang pasti berita-beritanya yang sesuai dengan kaidah visi misi Metro TV yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Metro TV. Oke. Dalam komunikasi politik, Metro TV sebagai media berita memiliki peranan yang cukup penting, ya. Di mana Metro TV menyediakan diskursus untuk berbagai kelompok sosial politik, ya. Dan juga da, apa ya, memberitakan mengenai pemilihan uh, calon presiden 2004 beberapa bulan lalu.
Jadi di Metro TV ini memberitakan mengenai strategi apa saja berita ataupun info-info yang lainnya terkait dengan pemberitaan terkait dengan capres. Dan ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam apa ya beberapa beberapa program yang Metro TV buat untuk untuk dalam hal menyediakan informasi mengenai pemilihan ini gitu. Dan yang menarik adalah Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh itu adalah Surya Paloh yang salah satu adalah pemilik dari Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem ini menjadi salah satu eh, calon partai pengusung dan salah satu capres yang di di, di Indonesia kemarin gitu ya, ada salah satu dari tiga. Dan bagaimana pengaruh hierarki Metro TV dalam menentukan kebijakan redaksi dalam kontestasi politik di Pilpres kemarin, insya Allah akan dilanjutkan dengan pembicara yang lain yaitu Pasha, silakan lanjut. Ya, silakan Pasha. Baik, Prof dan teman-teman, dalam makalah kita ini kita menggunakan teori hierarki pengaruh yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Rees, yang mana Shoemaker dan Rees itu menjelaskan bahwa hierarki pengaruh dalam pemberitaan media itu terdiri dari 5 level. Yang pertama individual level, terdiri dari karakteristik, latar belakang, pengalaman pribadi, peran profesional, etika pekerja, bahkan sampai orientasi seksual seorang pekerja media, kemudian preferensi politik seorang pekerja media, ini berada pada individual level. Kemudian media rutin level, itu supplier, terdiri supplier, processor, dan consumer. Terus kemudian yang ketiga organisasi media level, ini terdiri dari kebijakan pemerintah, kebijakan dari organisasi media, kemudian pemegang kekuasaan tertinggi, dalam hal ini mungkin Bapak Surya Paloh sebagai pemilik, owner, dan memiliki jabatan tertinggi di Metro TV. Kemudian extra media level ini terdiri dari sumber informasi yang diambil, kemudian kelompok kepentingan, ini berada di luar dari media Metro TV itu sendiri, pengiklan, kemudian audiens, pemerintah, dan juga teknologi. Yang dimaksud pemerintah ini termasuk dalam kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir, ini nomornya harusnya 5 ya, ideologi level, sistem makna, nilai, dan keyakinan. Dalam hal ini Metro TV menganut 2 ideologi, yaitu kebangsaan dan knowledge to elevate, yang nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi pada bagian analisis. Demikian. Siapa selanjutnya? Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini ada 2 rumusan masalah, yakni pertanyaan mayor dan juga minor. Pertanyaan mayornya itu bagaimana hierarki pengaruh pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV. Pertanyaan minornya, apa saja faktor hierarki yang berpengaruh pada pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV? Adapun tujuan penelitian dari penelitian kami ini adalah untuk menganalisis hierarki pengaruh dalam pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV. Next. Ya, baik, untuk selanjutnya metodologi penelitian, kita menggunakan metodologi paradigma konstruktif, kemudian jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, adapun subjek dan objeknya yaitu subjeknya news bulletin manager Metro TV dan eksekutif produser program news online dan jurnalis senior Metro TV. Kemudian objeknya yaitu
terkait dengan kebijakan redaksi Metro TV dalam pemberitaan Pilpres 2024. Kita menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data yang disebut dengan kodifikasi data, coding data wawancara, dan dokumentasi, memilah data, mengumpulkan, interpretasi, kesimpulan, dan kembali kepada tahap pertama. Jadi, kok nggak mau? Nah, kemudian untuk masuk kepada teori yang pertama yaitu individual level. Ya, analisis pertama itu terkait individual level. Sebagaimana tadi dijelaskan, individual level kita membagi 3 garis besar di dalam level individu ini, individual level ini maksud saya. Yang pertama itu karakteristik, latar belakang, pengalaman pribadi, kemudian peran profesional dan etika kerja. Nah, karakteristik dan latar belakang, Metro TV selalu menempatkan jurnalisnya sesuai dengan bidang si jurnalis itu yang menjadi apa namanya main core keilmuan dari si jurnalis. Misalkan kalau misalkan jurnalis berasal dari eh, latar belakang ilmu politik, maka kemudian kita akan di ekspos politik dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pengalaman pribadi, jurnalis berusaha untuk menyeimbangkan preferensi pribadi mereka dengan kebutuhan untuk melaporkan secara objektif. Diskusi dalam redaksi membantu mereka untuk menyamakan persepsi, menetapkan angle berita yang seimbang berdasarkan fakta dan data sosial media. Jadi terkait konteks ini, Metro TV sendiri menempatkan jurnalis-jurnalisnya itu di setiap eselon gitu. Misalkan di kubu 01 ada sendiri jurnalisnya yang memang diposkan di kubu 01, kemudian kubu 02 juga ada jurnalis yang ditempatkan di situ, dan kemudian kubu 03 juga ditempatkan di situ. Fungsinya untuk apa ya? Untuk memberikan informasi yang nantinya kemudian akan disaring dan akan di apa dieksekusi di rapat redaksi gitu. Kemudian selanjutnya itu peran profesional dan etika kerja. Menjaga profesionalisme, mematuhi kode etik jurnalistik adalah prioritas utama. Dalam situasi yang sangat dinamis seperti Pilpres 2024, jurnalis Metro TV berusaha untuk netral, memastikan bahwa semua kandidat diberitakan secara proporsional dan menghindari bias yang dapat merusak kredibilitas mereka. Jadi memang tadi seperti saya sampaikan tadi, memang upaya Metro TV untuk menyampaikan berita yang objektif itu sudah dilakukan tadi melalui salah satunya yaitu dengan menempatkan si jurnalis-jurnalis itu di semua pos, kemudian nanti dari hasil berita itu di dirapatkan di rapat redaksi, dan kemudian nanti layak atau tidaknya nanti bisa diputuskan di rapat redaksi gitu. Kemudian selanjutnya itu media rutin yang akan Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai media rutin level. Dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian melihat bahwa media rutin terbentuk oleh 3 unsur yang saling kaitan, yaitu ada supplier atau sumber berita, yang kedua prosesor atau pengolahan pemberitaan, dan yang ketiga adalah konsumer serta audiens. Nah, di sini ada unsur pertama yang membentuk media rutin adalah sumber berita. Karena pasalnya sumber berita itu ikut mempengaruhi proses terjadinya sebuah berita. Sumber berita pada pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV ini diperoleh oleh reporter Metro TV. Kemudian sumber berita juga diperoleh dari narasumber.
Karena fakta yang ada di lapangan merupakan informasi yang memiliki pengaruh terhadap proses penulisan berita oleh reporter dan juga narasumber, sehingga dalam hal ini narasumber juga memiliki peranan dalam pembuatan sebuah berita. Kemudian prosesor atau pengolahan berita di sini ada dua tahap, yaitu pertama rapat checking atau rapat redaksi, yang kedua ada rapat kompartemen. Dari rapat checking atau rapat redaksi ini yaitu untuk membahas dan mengecek bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan rapat ini juga hanya dihadiri oleh pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana Metro TV. Dan fungsi dari rapat ini yaitu untuk memfilter bahan berita. Lalu pada rapat checking ini atau redaksi ini, semua bahan akan dicek lagi dan dibandingkan lagi mana bahan yang layak untuk dinaikkan menjadi sebuah berita. Kemudian tahap yang kedua membentuk tahap rapat ini, yang mana dihadiri oleh jajaran dewan redaksi yang hanya ada redaktur pertama ke atas. Kemudian jika rapat checking ini hanya mengecek bahan-bahan yang diperoleh saja. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke rapat kompartemen. Rapat kompartemen di sini yaitu rapat terakhir atau sebagai rapat final. Rapat ini dihadiri oleh anggota kompartemen. Semua anggota kompartemennya ini menyelidiki kembali bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Kemudian setelah bahan terkumpul dan angle juga sudah ditentukan, maka dibuatlah sebuah deadline. Nah, dalam rapat ini wartawan ditugaskan untuk menulis dan segera mengeksekusi bahan-bahan tersebut hingga menjadi sebuah berita. Dan kemudian unsur yang terakhir itu ada consumers atau audience. Nah, tujuan dari consumers ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Maka dari itu berita yang dikemas harus dibuat semenarik mungkin. Lalu untuk alur pengolahan berita di sini ada pertama menentukan isu yang akan dibuat, itu dilakukan oleh redaktur pelaksana. Kemudian memberikan arahan kepada reporter itu dilakukan oleh redaktur. Kemudian selanjutnya meliput dan membuat berita oleh reporter. Dan selanjutnya seleksi dan edit berita oleh redaktur. Setelah 4 tahap itu telah dilakukan, berita pun siap tayang. Next. Untuk level selanjutnya adalah level organisasi, di mana terdapat kebijakan perusahaan, ya, kebijakan editorial yang ditetapkan oleh Metro TV sendiri, ya, yang termasuk di dalamnya adalah visi, misi, dan juga target audiens. Mengenai kedudukan Surya Paloh terkait sebagai pemilik Metro TV, meskipun tidak terlibat dalam kegiatan harian, pengaruhnya dapat dirasakan, ya. Namun Metro TV berusaha menjaga keseimbangan dalam pemberitaan sesuai dengan aturan KPI dan Dewan Pers, ya. Kemudian untuk dalam evaluasinya, dalam menampilkan berbagai narasumber dari ketiga capres yang ada, Metro TV memanggil semua, ya, memanggil semua wakil dan memastikan durasinya sama, ya. Meskipun pada kenyataannya yang sesuai dengan wawancara dari pihak Gibran itu agak sulit dihubungi, agak sulit dihubungi, dan datangnya juga agak susah, ya. Pertama karena kesibukan Prabowo sebagai Mentan dan juga Gibran, ya, yang tidak bisa hadir. Oke. Dari hal tersebut menunjukkan pilihan Metro TV sebagai konten yang relevan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan peningkatan pengetahuan. Oke.
Dan yang kedua adalah struktur kepemilikan, di mana di sini adalah struktur organisasi yang ada di yang ada di Metro TV, dimulai dari adanya Presiden Director, Managing Director, Sales Marketing Director, Program Development, Finance, Human Resource dan Technical Support, dan juga News Director ya. Itu di slide berikutnya, maaf. Next. Ya, dan ini adalah struktur organisasi di Metro TV. Yang pertama adalah Presiden Director, bertugas sebagai kepemimpinan strategis, mengambil keputusan dan hubungan eksternal. Lalu ada Managing Director, sebagai operasional harian, implementasi kebijakan, koordinasi antar departemen. Sales Marketing Director, sebagai strategi pemasaran, penjualan, analisis pasar. Dan juga ada Program Development Director, pengembangan konten, inovasi program penjadwalan. Finance, Human Resource, dan juga technical support, yaitu keuangan, SDM, dan juga teknis. Dan terakhir adalah News Director, yaitu produksi berita, kepemimpinan redaksi, dan juga kebijakan berita, itu tugasnya. Dan untuk pembahasan mengenai extra media level akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Silakan. Nggak tahu kan? Mana? Next. Udah. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu level ekstra media. Level ekstra media ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama sumber informasi, kemudian kelompok kepentingan, kemudian pengiklan, audiens, pemerintah, dan teknologi. Yang keenam-enamnya ini memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi pemberitaan Pilpres pada Metro TV. Akan kita jelaskan satu persatu. Untuk sumber informasi, untuk Metro TV sendiri itu mereka juga melihat dari respon audiens atau viewers mereka, tidak hanya lewat layar kaca media massa, juga lewat sosial media. Jadi mereka melihat respon masyarakat, warga Zen di sosial media Metro TV. Apa yang sedang menjadi top of mind pada hari itu juga mempengaruhi pemberitaan yang nanti akan dimunculkan di Metro TV. Kemudian hasil belanjaan tim liputan yang tidak muncul di permukaan, seperti misalnya contoh dicontohkan oleh narasumber kita, misalnya kebutuhan pada kejadian-kejadian di lokasi bencana alam misalkan gitu. Terus bangunan apa aja misalkan yang runtuh. Nah, ini kemudian diambil oleh pihak Metro untuk dijadikan salah satu berita yang nanti akan dimunculkan. Kemudian informasi dari lembaga, individu, tokoh, atau kemudian setelah itu di agenda settingkan. Jadi Metro TV setelah itu kemudian mereka mengagendakan berita apa yang akan nanti dimunculkan. Begitu. Kemudian untuk kelompok kepentingan sendiri, Metro TV narasumber kita memberikan informasi kepada kita, mereka pun sama, kelompok kepentingan ini memiliki pengaruh dalam pemberitaan di Metro TV. Tetapi kelompok kepentingan ini jika mereka pengaruhnya ini masih dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan kedua prinsip yang tadi saya sampaikan yaitu kebangsaan dan knowledge to elevate. Dua prinsip Metro TV ini mereka dukung kelompok kepentingan jika mereka memberikan intervensi atau masukan untuk pemberitaan di Metro TV selama tidak bertentangan dengan dua prinsip Metro TV, kebangsaan dan knowledge to elevate. Nah, kemudian pengiklan sendiri ini kembali lagi kepada prinsip Metro TV. Dua prinsip Metro TV itu, iklan pun bahkan harus mengedukasi. Iklan-iklan yang tidak mengedukasi itu mereka juga tidak, mereka realistis juga, mereka butuh juga materi yang masuk ke Metro TV, ke medianya sendiri, tapi tetap dengan pertimbangan dua prinsip yang dianut oleh Metro TV itu sendiri. Kemudian
audiens memegang kunci juga mempengaruhi pemberitaan di Metro TV. Mereka juga melihat seperti yang tadi sumber informasi ditentukan oleh top of mind masyarakat, respon masyarakat di sosial media Metro TV. Nah, ini audiens memegang kunci juga, memberikan pengaruh pemberitaan ini akan muncul atau tidak sesuai dengan respon audiens, tapi tetap ada pertimbangan yang lain juga. Kemudian pemerintah, Metro TV sangat mendukung sekali semua kebijakan pemerintah yang sejalan dengan prinsip kebangsaan, contoh sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Selama tidak bertentangan, kebijakan pemerintah ini mereka dukung, Metro TV dukung, mereka beritakan. Seperti contoh pembangunan tol yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, mereka dukung selama itu tidak bertentangan. Tapi kebijakan pemerintah yang bertentangan, jelas mereka secara terang-terangan menolak. Kemudian unsur teknologi, Metro TV melihat perkembangan teknologi saat ini karena TV ini bukan satu-satunya sumber informasi yang dicari oleh masyarakat pada masa ini. Untuk itu Metro TV sangat betul-betul tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi tidak ada dari ketiga pasangan calon ini tidak ada yang tidak diberitakan. Ketiga-tiganya diberitakan dan berimbang ketiga-tiganya. Karena menurut narasumber kami untuk apa ditutup-tutupi, masyarakat tidak lihat di Metro TV pun mereka bisa melihat di media yang lain seperti itu. Lanjut, Kak. Itu untuk ekstra media. Nah, ini dia ideologi level. Nah, kita kembali pada dua prinsip yang dianut oleh Metro TV, yaitu prinsip kebangsaan dan knowledge to elevate. Dan narasumber kami menjelaskan bahwa seluruh pemberitaan, baik itu seluruh tayangan di Metro TV, tayangan apapun itu semuanya akan kembali lagi pada dua prinsip ini. Yang pertama, prinsip kebangsaan ini diwujudkan lewat program, contohnya program Eagle Award, kemudian Journey, ini melihat daerah-daerah pelosok di Indonesia, keunikan-keunikan di negara kita. Kemudian ada program Sinwen, Metro Sinwen. Ini adalah program yang memang Metro TV ingin sekali menjadi wadah untuk semua ras yang ada di negara kita. Selama dia, jadi Metro TV itu ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini bukan hanya orang yang berkulit sawo mateng, keturunan Jawa, Sumatera, dan sebagainya, tapi seluruh orang Indonesia yang lahir dengan etnis apapun, lahir di Indonesia, maka dia orang Indonesia. Makanya Metro TV memberikan tempat lewat program Metro Sinwen ini, program yang berbahasa Mandarin, ini sudah ada sejak tahun 2000 dan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian belum, Kak, knowledge to elevate. Nah, knowledge to elevate ini memiliki tujuan bahwa Metro TV itu ingin masyarakat Indonesia teredukasi, mereka hadir, ingin menjadi salah satu media yang memberikan edukasi di tengah gempuran tayangan yang unsur edukasinya kurang, gitu, seperti itu. Begitupun dengan pemberitaan Pilpres tahun 2024, mereka ingin berbeda dari Pilpres tahun 2019, terus Pilpres tahun 2000 sebelumnya 2014 gitu. Mereka ingin menghilangkan istilah-istilah cebong kampret, kemudian mereka ingin menghilangkan kejadian-kejadian di mana ada orang meninggal tidak mau disolatkan karena berbeda pilihan. Jadi Metro TV hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik itu dinamis. Hari ini boleh jadi mereka adalah rival, tapi pada periode-periode berikutnya ternyata mereka koalisi. Jangankan untuk periode Pilpres berikutnya, bahkan setelah Pilpres ini pembentukan kabinet pun kita akan dikejutkan dengan kelompok-kelompok yang tadinya rival mungkin akan bersatu menjadi kabinetnya Prabowo Gibran, seperti itu. Itu Metro TV hadir ingin memberikan edukasi seperti itu kepada masyarakat. Begitu. Terima kasih. Simpulan. Baik, untuk kesimpulan, dari analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta berdasarkan observasi dan wawancara dengan Bapak Yohanes, selaku manajer Metro TV Bulletin News, maka dapat ditemukan bahwa kesimpulan pemberitaan Pilpres 2024 itu dipengaruhi oleh faktor teori hierarki pengaruh dari Shoemaker dan juga Reis. Faktor pengaruh tersebut berasal dari internal dari media tersebut maupun eksternal dari media tersebut. Dan di sini ada 5
level yang kami berikan melalui teori hierarki pengaruh dari Shoemaker dan juga Reis. Yang pertama, faktor individu digambarkan pada reporter atau wartawan Metro TV yang langsung terjun ke lapangan untuk mencari berita dan juga informasi. Para reporter atau wartawan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia yang dianut olehnya. Sementara pengaruh dari individu reporternya lebih kepada bagaimana reporter tersebut menjalankan kode etik jurnalistik dengan baik, sehingga pemberitaan mengenai Pilpres 2024 telah memenuhi faktor keberimbangan dalam sebuah pemberitaan. Yang kedua itu adalah faktor kerutinan media, yakni dipengaruhi oleh unsur-unsur berita, pengolah berita, serta masyarakat yang membentuk rutinitas media di Metro TV. Dalam rutinitas ini, beberapa kebijakan redaksional dalam pengambilan keputusan pada pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV itu mengacu pada rapat-rapat penting sebelumnya untuk menentukan pemberitaan Pilpres 2024 ini mana yang layak untuk dinaikkan untuk tayang atau tidak. Yang ketiga, organisasi media. Pada level ini berkaitan dengan kebijakan dan struktur organisasi media. Dalam pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV, secara tidak langsung memberikan faktor pengaruh organisasi media, yaitu berupa usulan dan juga masukan. Dari segi faktor organisasi media sendiri, bukan hanya pemilik media, melainkan ada juga manajer, serta redaktur pelaksana yang menentukan juga mengenai pemberitaan Pilpres 2024. Yang keempat, faktor ekstramedia yang dipengaruhi oleh sumber berita dalam pemberitaan Pilpres 2024. Metro TV telah menayangkan pemberitaan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik. Berita yang ditayangkan sudah dianggap berimbang dan sumber berita juga diperoleh dari sumber yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dan yang terakhir, yang kelima, faktor ideologi. Di sini Metro TV mempertimbangkan beberapa faktor kunci dalam menentukan kebijakan redaksinya untuk liputan Pilpres 2024, yaitu prinsip kebangsaan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lia, yakni mengutamakan persatuan dalam pemilihan program-program seperti Eagle Award, Journey, Way to Explore, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah prinsip dari Metro TV-nya yaitu knowledge to elevate, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui beragam sumber, termasuk calon, pasangan, capres, dan cawapres. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, aplaus dulu untuk para narasumber. Ya, saya pakai aplaus dari icon. Very good. Teman-teman sekalian, kita sudah dengerin tadi makalah menguraikan temuan penelitiannya. Tentu sebagai riset akademik banyak hal yang perlu dikasih catatan ya dari riset tadi. Saya persilahkan dulu kelompok 2 untuk mengkritisi ya makalah kelompok 1 sebagai panelis. Saya persilakan siapa duluan nih dari kelompok 2 yang mau komentar? 3 orang dari kelompok 2. Saya Prof. Mohon izin. Silakan. Tolong dicatat oleh kelompok 1 ya. Silakan. Prof. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazana Putri Mulyadi. Saya dengan nomor urut 21. Sebelumnya saya sedikit Zaza, jangan mute. Punya kamu. Ya, oke. Oke. Sorry. Saya ulang kembali pertanyaannya. Pembahasannya saya tertarik dengan pembahasan mengenai knowledge to elevate itu. Nah, di poin tersebut menjelaskan bahwa tujuan daripada Metro TV ini adalah untuk mencerdaskan daripada bangsa-bangsa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Metro TV ini sebenarnya fokus pada rentan usia tertentu. Nah, bagaimana terkait dengan pihak Metro TV sendiri menganggap mengenai usia yang di luar tersebut? Contoh, bagaimana dengan usia yang di bawah dewasa, tanda kutip 17 tahun ke bawah, bagaimana cara mereka mengedukasinya? Di sini tidak dicantumkan. Memang ada unsur politik di dalamnya. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang digitalisasi itu memang benar-benar sudah merajalela ya. Jadi anak kecil pun paham mengenai yang namanya demokrasi.
ya kan? Nah, dari sedikit pertanyaan Kayaknya Zalza itu sinyalnya nggak bagus, tapi rasa-rasanya pertanyaannya sudah ditangkap ya. kan ya pokoknya pada intinya ada nggak sih sebenarnya contoh konkretnya yang memang benar-benar kelihatan tanda kutip yang tidak merugikan pihak lain, namun mereka juga menguntungkan pihak mereka sendiri gitu loh. Sekian dari saya. Ada nggak yang di Metro TV itu yang menguntungkan dirinya sendiri begitu ya? Betul, tapi tidak lupa juga mengedukasi usia-usia yang di bawah target mereka gitu, Prof. Nah, bagaimana itu cara mereka tuh? Di situ soalnya tidak disebutkan. Oke, kita simpan dulu poinnya. Kita lanjut dulu ke penanya kedua dari kelompok 2. Silakan. Siapa selain Zalza? Anik, Prof. Oke. Ya. Oke, terima kasih waktu-waktunya. Saya di sini ingin bertanya tadi pada extra media level ya, pada sumber informasi, kelompok kepentingan, pengiklanan, audiens, pemerintah, teknologi. Tapi di sini yang sangat menarik, bagaimana dan seperti apa pada Metro TV ketika memberitakan kepada audiens itu mempengaruhi dan membuat rating itu sangat tinggi. Itu seperti apa cara kerjanya? Terima kasih. Ini menyangkut extra media level ya. Tadi menyangkut rating. Saya nggak tahu konteksnya. Anik lebih senang dengan apa namanya bagaimana membuat konten ya dari Metro TV itu ratingnya tinggi. Kayak gitu Nick ya? Betul, Prof. Ya, oke. Oke, penanya ketiga. Boleh tidak bertanya ya, boleh mengkritisi maksud saya. Tidak harus selalu bertanya. Ada kelompok 2 selain Anik dan Zalza ada lagi? Kalau enggak saya persilahkan presentator untuk menjawab. Habis itu saya buka sesi untuk audiens. Habis audiens baru kita pendalaman. Silakan. Di sini menjawab ya yang pertanyaannya Salsa mengenai kalau saya salah tolong dibenarkan ya Salsa, sebutkan bukti konkret apa dari Metro TV yang mewakili keterwakilan anak muda gitu ya. Ya. Yang pertama adalah bukti konkretnya itu adanya media-media sosial yang dimiliki Metro TV ya, dan yang kita tahu bahwa TikTok adalah salah satu media sosial yang paling muda ya, dan banyak digemari anak muda. Nah, dan hal ini dibuktikan dengan jumlah follower di TikTok. Ya, kalau misalkan TV One memiliki follower 2,1 miliar juta maksudnya maaf. Untuk CNN sendiri 1,3 juta dan Metro TV memiliki follower sebanyak 6,6 juta miliar ya. Juta maaf, 6,6 juta follower. Dan ini salah satu bukti bahwa Metro TV digemari di anak muda gitu. Dan selain itu juga Metro TV mempunyai program-program mengenai wawancara di kampus-kampus ya gitu. Ya di mana intinya adalah menerangkan menjelaskan tentang visi kedua Metro TV sebagai TV yang memberikan isi berita yang memiliki nilai edukasi yang tinggi. Itu aja. Terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Baik, izin Prof. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Anik. Kecilin dong. Bagaimana Metro TV menjadi media yang memberikan tayangan yang bisa menaikkan ratingnya tinggi ya. Oke.
dengan Metro TV lewat extra media level ini, extra media level yang unsur sumber informasi itu yang pertama yang dilihat itu adalah top of mind masyarakat Zen, terutama masyarakat Zen ya, yang terlihat dari sosial media Metro TV itu apa yang sedang mereka bicarakan di sana dan komen terbanyak itu apa gitu. Kemudian juga dilihat dari hasil riset media Metro TV-nya sendiri itu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan itu apa. Kemudian akhirnya Metro TV memutuskan untuk memberitakan apa yang sedang diminta oleh masyarakat pada itu. Dan itu terbukti Metro TV itu menjadi satu-satunya media yang menjadi rujukan berita yang utama gitu. Nah, Metro TV itu menjaga keberimbangan pemberitaan 3 paslon untuk pemberitaan Pilpres ini ya, keberimbangan 3 paslon. Bahkan Mbak Ami sendiri itu mengatakan bahwa kalau salah satu paslon belum ada berita, karena mereka kan menempatkan jurnalis di masing-masing paslon. Jadi selalu ada jurnalis yang selalu nempel dengan paslon atau tim paslon. Jadi ketiga-tiganya itu ada jurnalis dari Metro TV yang selalu nempel sama ketiga-tiganya ini gitu. Jadi mereka hubungi nih, misalkan ini mohon maaf, aduh ya Allah, mohon maaf, jumlah pemberitaan pada hari itu misalkan paslon nomor 3 ini belum sama dengan paslon nomor 1 dan nomor 2. Mbak Ami akan menghubungi jurnalis yang nempel sama 03 nih. Lagi apa 03? Belum ada berita. Oke, beritain aja apa yang sedang dia lakukan sekarang walaupun belum ada berita untuk menjaga agar berimbang ketiga-tiganya itu. Seperti itu. Dan ini terbukti Metro TV ini menjadi media yang sering diputar. Dan ini kelasnya beda, bukan kelas masyarakat bawah, tapi kelas masyarakat yang memang dia itu nyari berita. Kalau menurut Kak Yos itu seperti itu. Kak Yos sendiri memberikan keterangan kepada kita bahwa seperti misalnya di bank-bank, di kantor-kantor pemerintahan itu pasti TV-nya itu lagi nyetel berita dan itu Metro TV biasanya. Dan mereka juga melakukan riset, viewers Metro TV itu terbanyak dibanding dengan media-media yang lainnya. Seperti itu. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Metro TV untuk menjaga ratingnya untuk serendah. Dan ini menurut Kak Yo sendiri pada pemberitaan Pilpres 2024 ini Metro TV ini viewersnya terbanyak ketimbang media-media yang lain. Begitu. Izin menjawab, Prof? Ya, silakan, Mas. Baik, pertanyaan selanjutnya yang dari Salsa tadi, ada nggak hal yang tidak merugikan pihak lain atau malah mengunggulkan pihak lain? Nah, pada saat kami wawancara dengan Kak Yos di Metro TV, dia menjelaskan bahwa semua orang tahulah bahwa Metro TV ini pemiliknya adalah Bapak Surya Paloh, di mana Bapak Surya Paloh ini adalah Ketua Umum dari Partai Nasdem, 01 otomatis. Namun, apakah pemberitaan mereka hanya mengangkat nama 01? Ternyata belum tentu. Karena pada saat wawancara saat itu, dari pihak mereka juga menyatakan bahwa semua paslon ditayangkan. Contohnya, ketika menayangkan rumah kemenangan 01, 02, 03, dan ternyata di 01 belum ada apa-apa ini yang bisa diliput. Nah, akhirnya mereka akan beralih ke 02 atau 03 untuk diangkat. Jadi, tetap aja ada nggak hal yang merugikan pihak lain atau malah mengunggulkan? Kalau menurut saya, cukup berimbang lah Metro TV dalam memberitakan, namun tetap saja kita tidak bisa pungkiri bahwa hierarki pengaruh dalam media itu sangat mempengaruhi dari konten berita seperti itu. Terima kasih. Oke, saya konfirmasi dulu. Puas nggak Anik dan Salza? Kalau puas dengan jawabannya, saya tidak akan kasih feedback lagi untuk narasumber. Saya konfirmasi dulu. Anik, ada yang mau diperdalam? Cukup sih, Prof. Cuman ya? ada beberapa sedikit untuk mungkin tambahan arahan lagi dari Prof. Okay. Cuman memang betul dari setiap entah itu orang-orang awam seperti saya yang audiens itu Metro TV itu seperti sudah dilabeli bahwa pemberitaan yang sangat real atau yang sudah bisa kita labeli bahwa oh ini pemberitaan yang sangat bagus, yaitu ayo dilihat ini sungguh-sungguh benar-benar berita
yang ditayangkan pada saat ini atau tidak, kita lihat dulu ke Metro TV kayak gitu. Yang orang tua saya juga seperti itu, walaupun lihat pemberitaan yang lainnya seperti CNN, yang lainnya, cuman kalau melihat berita itu, kalau sebelum kalau nggak lihat ke Metro TV dulu itu cukup dari Ya, betul, ya, udah paham. Oke, paham ya. Oke, satu lagi Salsa. Iya, Prof, 90% sudah oke. Cuman ada Iya. beberapa yang kurang kurang puas lah istilahnya. Apa yang Salah satunya itu tadi memang sudah terjawab. Kebetulan memang pertanyaan saya terkait dengan Anik itu saling terkait ya. Nah, terus yang satu yang masih belum kejawab itu gimana dengan anak-anak yang dalam tanda kutip yang remaja yang memang belum kuliah, karena kan ya kita tahu kalau misalkan mereka datang ke kampus-kampus kan. Terus gimana mereka cara mengedukasi ke contoh anak SMP, anak SMA, sedangkan mereka memang kategorinya pemberitaan yang cukup berat gitu loh. Dalam artian memang bukan untuk mereka. Terus Metro TV sendiri menangkap itu gimana gitu. Bagaimana pada saat itu memang pada saat pemberitaannya highbrow media tinggi gitu, apa namanya, konsumsinya untuk middle up, bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga sisi pengetahuan. Pada saat turun ke anak-anak muda seperti tadi digambarkan anak-anak SMA itu kan tidak mudah gitu ya. Meskipun datang misalnya ke kampus gitu atau ke sekolah belum tentu kemudian konten siaran Metro itu bisa dipahami. Itu yang mungkin minta penjelasan tambahan. Setelah itu saya akan lempar ke audiens lainnya ya, termasuk ke kelompok-kelompok lain. Silakan, Pasa mungkin bisa nambahkan. Sudah, Prof, kalau dari saya. Enggak. Udah apa sih poinnya? Tadi yang untuk edukasi untuk anak-anak ya Zal ya? Betul, betul, betul. Baik. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Di ideologi level itu Metro TV menganut dua prinsip, kebangsaan dan knowledge to elevate. Nah, di kebangsaan ini kan diwujudkan dalam program Eagle, Award, sama Journey dan Sinwen. Eagle dan Journey ini adalah menjelajah pelosok-pelosok negeri, negara Indonesia, keunikan, kebudayaan dan sebagainya. Saya rasa yang ini udah sangat edukasi sekali untuk anak-anak, dan anak-anak juga memang perlu mengenal negara kita sampai ke pelosok-pelosok. Sinwen ini jelas sangat edukasi sekali ya, mengedukasi anak-anak bahwa kita ini memang harus mengakui warga negara Indonesia dengan keberagamannya, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Mau etnis apapun selama dia lahir di Indonesia itu adalah bagian dari kita. Kemudian untuk knowledge to elevate diwujudkan dalam misalkan dalam pemberitaan Pilpres. Kalau saya sendiri berpendapat Pilpres sendiri ini adalah barang, kalau dikatakan barang yang memang dikonsumsinya oleh orang dewasa 17 tahun ke atas, bukan anak-anak gitu. Kita sendiri diberikan hak pilih itu setelah kita punya KTP dan usia kita 17 tahun ke atas, baru kita diberikan hak untuk memilih pemimpin kita di negara kita. Seperti itu saya rasa pemberitaan ini memang harus dikonsumsi bukan sama anak-anak tapi sama orang dewasa. Demikian. Pak Irus menambahin? Ya, nambahin sedikit. Mungkin tadi karena gini, apa namanya, bicara soal pasar ya, pasar Metro TV itu emang pasarnya pasar dewasa lah, bukan pasar, makanya kita jarang nemuin kalau misalkan di Metro TV itu nayangin kartun atau berita-berita yang lebih bersifat entertain. Nah, maka kemudian Metro TV ini kan dia memposisikan diri sebagai TV berita. Nah, maka ketika Metro TV memposisikan diri sebagai TV berita, artinya memang target pasar yang dituju oleh Metro TV itu ya bukan pasar yang biasa mengkonsumsi hiburan yang informasi hiburan.
begitu. Dan jadi dua ideologi tadi, yaitu tentang kebangsaan dan knowledge to elevate, itu memang diaplikasikan kepada program-program Metro TV yang apa namanya, yang memang akan ditayangkan di TV gitu. Maka tadi muaranya itu ada di dua ideologi itu, dua prinsip itu gitu. Jadi intinya yang perlu dipahami mungkin memang Metro TV pertama memang memposisikan dirinya sebagai TV berita, kemudian yang kedua memang pasar Metro TV itu berbeda dengan pasar TV global misalnya atau RCTI dan lain sebagainya gitu. Oke, eh, cukup saya pikir ya untuk respons dua penanggap. Tadi Teh Epri mau nyampein apa ya? Silakan kalau mau respons, Bu Epri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Gun beserta rekan-rekan semuanya. Ini berbagi pengalaman aja sih Prof, karena kebetulan Newsline, program yang menjadi bahan penelitian teman-teman adalah program yang saya buat. Nah, Kakak Yos, Mbak Ami, dan kawan-kawan itu adalah sejawat yang memang kita membangun Newsline dari awal. Kalau dikatakan bahwa memang Metro TV bukan mengambil genre untuk anak-anak ke bawah, memang betul, karena sesuai dengan share rating yang diinikan oleh Nielsen, memang kita mengambil genrenya adalah adult sama mature. Jadi adult itu di atas 50, mature itu di bawahnya ya gitu ya. Tapi kebanyakan memang penontonnya adalah penonton wanita. Tapi jika teman-teman cermati, bertanya kembali pada Kakak Yos atau Mbak Ami, justru Newsline ini hadir untuk menggrab teman-teman remaja. Karena program Newsline ini dibentuk dengan cara yang lebih light. Jadi beritanya lebih light nih Prof. Ya, jadi di Newsline itu ada interaktif antara anchor dengan penonton di TikTok atau di Instagram. Artinya bisa saja penggemar TikTok atau Instagram itu kan anak-anak remaja dan lain sebagainya, dan mereka secara aktif memberikan komen gitu loh Prof. Di berita-berita yang memang agak sedikit berat. Nah, itu satu ya. Kemudian juga Metro TV itu punya yang namanya Selamat Pagi Indonesia. Nah, mungkin Prof. Gun juga sering menjadi narasumber di situ. Jadi di Selamat Pagi Indonesia itu juga merupakan genre program yang ingin menyasar keluarga. Jadi nggak berat-berat banget beritanya. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi Metro TV juga tidak hanya kemudian knowledge to elevate untuk mature dan adult saja, tapi berharapnya dari keluarga sampai ke bawah juga bisa tercover lah. Nah, tapi intinya yang ingin saya kemudian tanyakan adalah Prof, penelitian ini kan ingin mengungkapkan hierarki pengaruh terhadap pemberitaan di Metro TV. Nah, saya melihatnya apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah rutinitas yang terjadi pada saat redaksi bergulir. Jadi pengaruh hierarkinya itu belum terlihat, tapi mungkin saya salah. Saya katakan seperti ini, kebijakan redaksi pada saat Pilpres itu seperti apa? Misal, untuk pemberitaan tadi sudah disampaikan, untuk pemberitaan paslon 1, 2, 3 harus berimbang, oke. Tapi tetap ada tuh teman-teman yang namanya kebijakan redaksi. Jadi pengaruh hierarkinya adalah dari manajer, misalnya Kak Yos, diberikan kemudian arahan dari level tinggi lagi. Meskipun bukan Pak Surya Paloh ya, biasanya itu ada arahan dari gondang dia gitu. Tetapi mungkin itu tidak mau tersampaikan oleh Kak Yos dan teman-teman karena memang itu dapurnya redaksi Prof. Gun. Seperti yang saya sampaikan ke Prof. Gun, ini agak sulit Prof kalau kita mau mengambil pengaruh, hierarki pengaruh atau relasi kuasa untuk di media massa. Itu pasti ada gitu, tapi memang harus dikemas demikian rupa sehingga ketika penelitian ini muncul di Sinta misalnya tidak kemudian terlalu straight to the point menunjuk bahwa memang Metro TV berat sebelah misalnya seperti itu ya Prof ya. Untuk yang hierarki pengaruh. Nah, tapi itu semoga sih lebih tergambarkan karena kalau tadi yang dilihat itu merupakan rutinitas redaksi pada umumnya di Metro TV. Jadi belum terlihat kalau saya memandanginya hierarki pengaruh untuk pemberitaan Pilpres itu dipengaruhi oleh yang tadi 5, tapi kemudian belum begitu tergambar
dari mana kemudian pemberitaan Pilpres 2024 di Metro TV bisa lebih orang melihatnya condong ke 01. Nah, itu kan belum tergambar tuh, Prof, gitu. Nah, itu sebenarnya kesulitan kami tuh, Prof, untuk to be discuss ya, Prof, ya, untuk di beberapa tugas ini, mengemasnya juga menjadi lebih harus hati-hati, gitu. Karena memang TV-nya pasti nggak mau bicara tuh, Prof, gitu. Nah, mungkin masukan dari Prof bagaimana ketika nanti kami membuat penelitian lebih lanjut, misalnya, itu bisa lebih tergambar. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok 1 ini sangat luar biasa, sudah menggambarkan bagaimana proses suatu berita, kemudian program dan lain sebagainya di-running gitu ya. Nah, tapi mungkin ini akan menjadi kesulitan tersendiri nih Prof ketika menggambarkan hal-hal yang lebih detail terkait dengan pengaruh atau kemudian relasi kuasa dari sebuah TV yang genrenya genre berita. Itu saja mungkin Prof, mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan respons Bu Efri dan juga pertanyaan-pertanyaan lain, tapi silakan dulu closing statement dari pemakalah untuk supaya saya memberikan materi pendalaman. Ya, silakan. Kita punya waktu 20 menit untuk pendalaman. Closing statement dulu. Oh ya, izin Prof. Ya. Mungkin gini, memang apa namanya Metro TV itu kita ketahui memang sebagai media yang juga dimiliki oleh seorang ketua umum partai, sebetulnya Pak Surya Paloh, juga tentunya memiliki apa namanya kecenderungan pada paslon tertentu. Artinya memang di tengah-tengah apa namanya kepentingan Pak Surya Paloh terhadap medianya, seperti itu. Namun di satu sisi juga memang Metro TV selalu menjaga integritasnya menurut yang kami wawancari dengan para apa narasumber kami. Jadi intinya memang Metro TV di sini selalu memberikan apa namanya pemberitaan yang sesuai dengan kedua prinsip dasar yang tadi, yaitu kebangsaan dan knowledge to effect. Begitu. Adapun tadi terkait dengan pengaruh yang diberikan, ada pengaruh dari luar. Cuman balik lagi tadi, ketika disandingkan dengan dua prinsip tadi, apakah ini akan bertentangan atau tidak, dan yang kemudian nanti ini bisa jadi pertimbangan matang. Kalau misalnya itu bertentangan, tentunya akan ditolak oleh pihak Metro TV, dan kalau kemudian itu sejalan dengan dua kepentingan Metro TV tadi, yaitu dua prinsip yang tadi itu, maka itu akan terus dilanjutkan oleh Metro TV. Mungkin sebagai penutup sekian. Oke, Terima kasih, bisa Prof. applause untuk para pemakalah sekali lagi, dan stop share untuk memudahkan saya melihat semua audiens. Oke, stop share dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Magister sekalian, saya akan memberikan sejumlah catatan. Pertama, peneliti itu memang butuh kejelian, kejernihan, dan keberanian. Nah, ini yang saya lihat dalam beberapa hal. Salah satu keterbatasan riset ini adalah belum menampilkan 3 hal yang tadi, gitu ya. Saya tentu mengapresiasi kerja akademik meriset, mewawancarai, dan sumbernya itu relevan. Objek yang diriset juga dibatasi dengan sangat baik. Kemudian juga pengolahan data relatif standar-standar ilmiahnya terpenuhi, tetapi belum ada standpoint yang menunjukkan nilai jual keberbedaan dari tulisan ini untuk dipublish menjadi sebuah riset akademik yang mumpuni. Sehingga kemudian catatan saya mungkin akan menambahkan beberapa hal. Pertama, ya teman-teman sekalian, dalam riset yang apalagi rencana mau dipublikasikan di jurnal, itu penting menghidupkan dulu academic statement di argumentasi latar belakang. Kenapa Metro TV itu penting untuk diteliti?
Dan kenapa pemberitaan Pilpres di Metro TV. Jadi ini semacam reasoning atau academic statement atau sering juga disebut sebagai argumentasi awal. Bisa nggak mengajukan hipotesis? Bisa saja. Nah, contoh nih, misalnya teman-teman pemakala bisa menyebut bahwa Metro TV itu kenapa menarik untuk diteliti karena kepemilikan Metro TV itu beririsan dengan aktor politik yang kemudian berkelindan dengan Pilpres 2024 sehingga basis pemberitaan Metro TV ya kan itu tapi teman-teman di pembukaan itu jangan kemudian langsung menyimpulkan, melainkan memiliki peluang besar untuk kemudian munculnya sejumlah faktor inside atau faktor outside yang berpengaruh pada pemberitaan Metro TV sebagai stasiun TV berita. Nah, itu harus di-mention oleh peneliti. Misalnya untuk menunjukkan itu, Metro TV dimiliki oleh Pak Surya Paloh dan salah satu partai pemain di 2024 itu adalah Partai Nasdem. Sehingga kemudian itu ada peluang untuk kemudian munculnya sejumlah faktor inside dan outside yang berpengaruh pada pemberitaan isi Metro TV. Nah, argumen itu harus dibunyikan dengan eksplisit sebagai sebuah academic statement. Jadi nanti kalau bikin tesis, ada paragraf yang harus membunyikan academic statement namanya. Atau semacam argumen awal. Kenapa peneliti tertarik meneliti objek dan subjek risetnya. Clear nggak sampai situ dulu? Harus berani men-state itu, menyampaikan itu. Gitu. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Efri atau Teh Efri, ya, saya melihat bahwa memang salah satu bolong dalam riset ini adalah menghidupkan data. Contoh ya, Fasya, kalau yang jadi data primer itu wawancara, pasti narasumber dari pihak Metro TV yang kebetulan memang menjadi gatekeeper di program itu akan menjaga diri untuk tidak mengeluarkan statement ya yang merugikan institusi bisnisnya, gitu. Clear nggak maksud saya? Terlebih itu punya dimensi politis, gitu. Jadi pasti pernyataannya akan normatif. Salah satu caranya adalah melakukan triangulasi. Nah, ini yang tadi saya lihat tapi memang tidak dilakukan oleh peneliti. Caranya gimana sebenarnya supaya kemudian pernyataan narasumber itu tetap sesuai porsinya mereka, tetapi peneliti harus menghidupkan data melalui apa? Temuan di konten yang kemudian diteliti. Misalnya newsline periode ini sampai periode ini, ya kan? Nah itu kemudian collect, dideskripsikan, dan kemudian disimpulin bahwa newsline pemberitaan Pilpres, misal pemberitaan Pilpres di program newsline selama masa peneliti melakukan observasi, ya kan? Observasi itu kan bisa terhadap konten media, gitu. Itu ternyata menunjukkan data seperti ini. Misalnya newsline hari ini, newsline hari tanggal sekian, newsline tanggal sekian, itu ada observasinya, kemudian ada deskripsi datanya, kemudian disimpulin ternyata memang seluruh pemberitaan Metro TV ya dari misalnya 10 hari kami melakukan observasi ya, itu menunjukkan keberpihakan Metro TV pada paslon 01. Itu namanya keberanian peneliti itu. Ngerti nggak? Apalagi ini level tesis, jadi nggak boleh sepenuhnya hanya mengquote pernyataan dari narasumber satu pihak gitu.
harus ada mampu menghidupkan yang disebut dengan triangulasi data dan ditafsiri gitu melalui apa namanya analisis di pembahasan. Nah, ini yang saya lihat masih belum terjadi di makalah ini. Jadi tolong nanti revisinya Anda hidupkan academic statement, kemudian munculkan data pendukung dari hasil observasi program Newsline, angkat beberapa berita, deskripsikan, kemudian analisis pakai hierarki pengaruh. Baru disimpulan gongnya itu, selain misalnya menyimpulkan beberapa keberpihakan Metro TV itu pada isu apa misalnya, isu perubahan yang diusung oleh pasangan Amin misalnya satu, yang kedua misalnya apalagi misalnya kritik terhadap makan siang gratis misalnya, apalagi jadi ada isu yang diidentifikasi, isu-isu yang diangkat Newsline itu bisa berapa, misal selama 10 hari aja, misal 10 hari observasi itu kan bisa kaya data tuh, ya kan? Kan Metro TV punya itunya tuh web YouTube-nya. Kalian tinggal cek tuh di tanggal sekian, Newsline tanggal sekian selama Pilpres. Ngerti nggak? Nah, itu nanti diidentifikasi sejumlah isunya ini bisa 10 isu atau yang kira-kira, nah nanti dari 10 isu itu berapa yang pro menguatkan apa namanya 01 ya. Dan kalau misalnya dari sisi itu bisa Anda lihat, Anda bisa simpulin bahwa Metro TV punya keberpihakan pada 01 gitu. Nggak apa-apa, justru itu bagian menarik di jurnal nanti gitu. Kan jurnal itu nggak boleh apa namanya prinsipnya itu dugaan yang tidak beralasan. Tapi kalau dugaan kemudian ditunjang oleh data atau fakta nanti di temuan dan pembahasan, maka layak untuk disimpulkan. Nah, kesimpulan itu yang ditunggu gitu. Contohnya misalnya salah satu simpulan yang harus muncul dari 5 faktor dalam hierarki pengaruh itu, dari mulai individual, media rutin, organisasional, ekstra media, ideologi, itu faktor mana yang paling yang paling menurut Anda itu berpengaruhnya kuat gitu. Faktor inside dan outside-nya itu berpengaruhnya kuat dari sisi hierarki pengaruh. Boleh nggak misalnya peneliti menyebut sebenarnya seperti Teh Efri tadi bilang, bukan Pak Surya Paloh, tapi gondang dia itu berarti kan Partai Nasdem gitu ya. Apakah kemudian ekstra media itu yang dimaksud gitu ya? Ya kan ekstra media. Cuman kan kalau kita lihat gondang dia Nasdem itu ketua umumnya siapa? Surya Paloh juga kan. Berarti apa? Mungkin 2 faktor, yaitu ekstra medianya adalah Partai Nasdem dan organisasional level karena ownership-nya itu sama antara ownership di Partai Nasdem dan ownership di Metro TV gitu. Clear nggak sampai sini? Nah, menghidupkan itu menurut saya perlu dan sangat penting. Kalau enggak ya akan biasa itu kalau yang ditampilin di kesimpulan tadi yang dibaca oleh Pasha ya itu orang tidak meneliti pun bisa menyimpulkan itu gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Oh, ya nggak neliti pun ya kesimpulannya akan begitu gitu. Nah, beda dengan peneliti. Kalau peneliti itu kan menghidupkan data mati, bukan mematikan data hidup. Ingat ya, ini quote of the day ini. Jadi peneliti itu bukan mematikan data hidup, tapi menghidupkan data mati. Nah, itu. Jadi sebagai peneliti, Anda jangan kemudian justru data yang banyak tadi itu akhirnya melempem dan tidak jadi apa-apa, artinya jadi data mati. Gitu. Tapi gimana data yang tadi banyak itu, yang tercecer, yang seolah-olah jadi data mati itu jadi satu rangkaian analisis dan simpulan. Di ujung simpulan itu adalah standpoint atau keberpihakan si peneliti terhadap apa namanya kekuatan risetnya gitu.
Nah, ada beberapa hal yang ingin saya teruskan sedikit menyangkut teori, pendalaman teori ya. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, untuk teori hierarki pengaruh itu bukan pengaruhnya di situ, dimensinya bukan dimensi objektifis. Meskipun menggunakan kata pengaruh ya, tapi yang dimaksud pengaruh di situ adalah apa saja faktor inside dan outside yang berpengaruh pada isi media. Apa yang dimaksud dengan inside dan outside? Inside-nya tadi sudah disebut, faktor dari dalam media seperti individu, media rutin, organisasi. Ekstra media itu outside, ya. Ideologi bisa inside, bisa outside. Di mana posisi kajiannya? Jadi ke posisi kajian hierarki pengaruh itu bukan di dampak media. Meskipun ada kata pengaruh. Ingat sekali lagi, kalau ditanya posisi kajian teori hierarki pengaruh di mana? Ada di tengah. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu bukan studi tentang dampak media, tetapi studi tentang pengaruh isi. Pengaruh isi itu berarti pada saat proses produksi. Sejumlah faktor inside dan outside apa saja yang pada saat produksi itu berpengaruh pada isi media. Gitu. Nah kan kalau sudah pesan itu ditransmisikan ke halayak, sudah ditayangkan, itu namanya studi pengaruh akan berubah menjadi studi tentang efek media. Gitu. Contoh misalnya pengaruh tayangan kekerasan terhadap pola agresivitas anak. Nah, itu studi tentang efek media. Tapi kalau pengaruh dalam arti hierarki pengaruh, faktor inside dan outside apa saja yang berpengaruh pada isi media. Jadi prosesnya sebelum media mentransmit, ya, sebelum media mentransmisikan itu ada pergulatan faktor inside outside apa saja. Meskipun teman-teman meriset news lain setelah tayang, tapi yang jadi concern teman-teman itu bukan pada sebenarnya bukan pada setelah tayangnya. Ngerti nggak? Melainkan teman-teman punya rasa ingin tahu news lain pada saat diproduksi itu, ya kan? Dan akhirnya menyebabkan munculnya tayangan itu, faktor inside dan outside apa saja sih yang berpengaruh? Clear nggak sampai situ? Jadi posisi kajiannya harus clear nih. Jadi meskipun menggunakan kata pengaruh bukan berarti teori dampak media, melainkan satu studi tentang proses, ya, tentang faktor inside dan outside yang berpengaruh pada isi media, yaitu berarti pada saat media itu diproduksi, konten media itu diproduksi. Asumsi dasarnya isi media itu dianggap tidak objektif, melainkan merefleksikan sebuah intersubjectivity gitu. Realitas itu bukan realitas objektif, tidak. Jadi media itu tidak dapat merefleksikan realitas objektif. Kemudian di isi media itu dibentuk oleh sejumlah faktor yang bisa menghasilkan beragam realitas. Seperti misalnya kenapa news lainnya Metro TV cenderung ke 01? Karena dari awal Metro TV punya positioning gitu ya, mendukung pasangan calon yang didukung oleh Partai Nasdem gitu. Clear itu. Cuman tugas teman-teman peneliti adalah membuktikan itu, gitu loh. Nah, kalau cuma dengar dari Kak Yos, ya pasti kan menurut dia enggak dong, ya Metro TV akan punya standar jurnalistik, ya semua juga TV kalau ditanya ke narsum TV-nya kan begitu, makanya perlu yang disebut dengan triangulasi sumber. Gitu, triangulasi sumber berarti harus tanya pakar. Kalau triangulasi data, Anda cari itu di tayangan news lain berapa hari gitu.
Nah, baru akan dia punya perspektif lain gitu. Nah, itu asumsi dasarnya ya. Kemudian sejumlah faktornya itu apa aja? Tadi udah disebut tuh. Individu, media, organisasi, ekstra media, ideologi. Dugaan saya tidak meneliti seperti teman-teman. Dugaan saya, dua faktor yang dominan dalam pemberitaan Pilpres di Metro TV itu bukan di individu, bukan di media rutin, gitu ya, melainkan di organisasi sama di ekstra media, dan tidak sampai ke ideologi gitu loh, iya kan? Nah, hanya untuk membuktikan itu teman-teman, kasihlah data-data, misalnya di organisasi, kalian kasih tuh di tabel apa namanya, misalnya owner Metro TV sama struktur kepengurusan di Nasdem. Nah, itu punya nggak pengaruh gitu? Punya nggak pengaruh? Misalnya Pak Surya Paloh di Nasdem dan secara bisnis dia sebagai owner Metro TV. Nah, itu di capture, masukin di situ untuk menjadi reasoning. Kan belum tentu semua tahu kan, orang yang mungkin pada saat dipublish di Malaysia atau di mana gitu di jurnalnya, kan belum tentu pembaca tahu gitu siapa ownernya Metro TV dan siapa ketua umum Partai Nasdem gitu. Kemudian di ekstra media ya teman-teman juga perhatikan misalnya apakah breaking news misalnya terkait dengan Nasdem itu banyak atau enggak ditayangkan, ya kan? Kemudian misalnya durasinya berapa lama, nah itu kan bisa jadi alat untuk membuktikan gitu. Ingat apa yang disebut dengan analisis variabel dalam konteks dalam konteks hierarki pengaruh, ada event newsworthiness ya, di situ ada consequences, human interest, proximity timelines, kemudian ada coverage prominent. Nah, di sini kan konteksnya adalah durasi misalnya tayangan, seperti berapa lama tayangan breaking news-nya, ya kan? Kemudian bagaimana mereka itu kemudian membuat kumulasi dalam tayangan di Metro TV. Nah, itu teman-teman yang saya perhatikan ya. Yang lain-lain sudah dibahas ini, seperti tadi yang level-levelnya itu individu, media rutin, organisasi, ekstra media, ideologi, itu sudah tuntas lah dibahas. Yang jadi catatan adalah teman-teman peneliti belum sampai pada level untuk menghidupkan tadi keberpihakan pada satu sikap, atau sebut aja academic statement, kemudian kejernihan membaca data, serta keberanian untuk menghidupkan standpoint dari peneliti. Kira-kira begitu tambahannya dari saya ya. Tolong nanti setelah kuliah ini saya akan share materi yang ini, hierarki pengaruh yang di PPT saya. Tolong lengkapi lagi. Kemudian hidupkan tadi di 3 item yang tadi saya kasih catatan. Kalau nulis jurnalnya masih seperti yang tadi, bunyi simpulannya dan temuannya, itu saya yakin agak sulit untuk dipublikasikan gitu. Teman-teman hidupkan tuh beberapa hasil temuan di news lainnya. Kemudian quote beberapa pernyataan di news lainnya, dan tunjukkan bahwa memang Metro TV itu berpihak. Kira-kira begitu ya untuk kuliah hari ini. Nanti kita kuliah lagi minggu depan, mudah-mudahan bisa offline. 2 makalah aja untuk minggu depan ya. Insya Allah kita bisa kuliah offline. Ya teman-teman, maghriban dulu, ini udah maghrib. Saya juga masih di puncak, ini masih harus turun ke Jakarta. Sampai Nyate dulu, Prof. Nyate dulu. Nyate Marangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Gun. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Hati-hati, Terima Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum. Bang Tom rekamannya. Waalaikumsalam. Mari. Rekaman sama Dimas.